Dr. Ibu Profesor Saleha Sungkar. Ya. Terima kasih kepada teman-teman dari Fakultas Kedokteran UI. Salam kenal. Kepada Ibu Ketua Departemen, Ibu Dr. Ana, dan juga kepada Bapak Dekan, Bapak Profesor Dr. Arif Fakhrial Syam. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing informasi ya terkait analisa risiko. Oke, jadi rupanya tadi ada sedikit ditayangkan CV saya. Izinkan saya untuk sharing ini. Oke, semoga sudah terlihat. Saya buat. Oke, jadi analisa risiko terhadap pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Kegiatan ini dilakukan 2016 ya, dan kami berlima adalah tim independen, saya sendiri dan Ibu Upi dari IPB, kemudian Profesor Aryati dari Erlangga, Profesor Hari dari UGM, dan Profesor Irawan dari Unhas. Ya. Jadi kami berlima tim independen yang diminta oleh Kemenristek, sebentar saya ingat, Kemenristek Dikti ya zaman dulu ya, Ristek Dikti, untuk melakukan analisa risiko terhadap pelepasan nyamuk ya, karena ketika itu memang belum melakukan implementasi ya, jadi harus dilakukan analisa risiko. Nah, selain kami berlima, sebetulnya ada tim lain yang juga terlibat, tapi memang tim inti adalah kami berlima. Kemudian harusnya ada 20 orang lain, jadi 25, tapi satu tidak hadir, ya, sehingga total pakar yang terlibat ini ada 24. Ini adalah nama-nama yang ikut terlibat ya. Ada Profesor Karlina Supeli dari Driakara, jadi memang ada orang filsafatnya, ada orang ekonominya, kemudian ada teman entomologinya dari Litbang ya, dan juga dari perguruan tinggi dan dari NGO juga ada. Oke, saya berusaha untuk bisa menyelesaikan dalam waktu 20 menit. Nanti kalau mungkin sisa tinggal 3 menit, tolong diberitahu ya Ibu Saleha biar saya bisa mempercepat begitu. Salah satu trik the tricky presentation on analisa risiko ini memang metodenya ini agak panjang ya, karena perlu menjelaskan bagaimana mendapatkan hasil itu perlu ada pemahaman terhadap metodologi. Nah, jadi pertama-tama memang yang ada 4, kurang lebih bisa dikatakan ada 4 step gitu ya. Ada 4 step di dalam melakukan analisis risiko. Yang pertama memang kita berdiskusi tentang bahaya atau hazard ya. Jadi bahaya apa yang mungkin timbul akibat dari pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia. Ya. Setelah mendiskusikan bahaya, kemudian kita juga mendiskusikan membangun Bayesian Belief Network ya. Jadi potensi-potensi bahaya itu kemudian dimasukkan dalam sebuah jejaring gitu ya, Bayesian Belief Network. Kemudian kita juga harus menilai, memberikan penilaian terhadap bahaya, apa peluangnya terjadi bahaya tersebut dan impact ya dari bahaya tersebut, dan kemudian menghitung risikonya. Ya, jadi melakukan penilaian terhadap risiko, dan di bagian akhir mendiskusikan lagi untuk memastikan ya bahwa hasil itu kita sepakat untuk mengurangi ketidakpastian. Jadi pencapaian konsensus ini menjadi penting di dalam analisis risiko. Oke, analisis risiko kalau kita lihat ya, kalau orang bertanya apa sebetulnya analisis risiko. Jadi ini sebenarnya adalah sebuah proses ya. Proses untuk menduga atau menilai apakah sebuah intervensi dalam hal ini adalah pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia akan berdampak negatif ya, akan mengakibatkan sebuah kejadian peristiwa di masa yang akan datang gitu, yang mungkin akan merugikan masyarakat maupun lingkungan. Ya, jadi
analisis risiko ini memang dilakukan terhadap sesuatu di masa depan yang kita belum tahu kira-kira persisnya dampaknya seperti apa. Jadi kita memang melakukan analisis terhadap risiko dari teknologi tersebut. Nah, ini biasanya ada jangka waktu. Nah, kelompok kami ketika itu memutuskan bahwa analisis risiko ini paling paling kuat ya kalau kita memberikan jangka waktu 30 tahun. Kalau lebih dari 30 tahun, kami belum yakin bahwa kami bisa memprediksi sejauh itu. Tetapi dalam kurun waktu 30 tahun, kita sepakat bahwa pengetahuan yang kita miliki saat ini itu mampu membantu kita untuk menduga apa yang akan terjadi 30 tahun ke depan. Begitulah kurang lebih ya. Jadi tujuan dan ruang lingkup dari analisis risiko mengidentifikasi dampak yang tidak diinginkan yang menyangkut keselamatan masyarakat dan lingkungan, kemudian melibatkan diskusi dengan berbagai macam pihak untuk melihat peluang dan skenario kerusakan yang tidak diinginkan tersebut. Jadi diskusinya itu sebetulnya banyak terkait dengan melihat potensi-potensi negatif ya. Jadi pertanyaannya contohnya, apakah bahaya yang dapat terjadi ketika kita melepas nyamuk ini? Ada pertanyaan juga, apa yang bisa menyebabkan kegagalan terjadinya penurunan kejadian demam berdarah? Jadi ketika sudah dilepas, ternyata tetap kejadian demam berdarah itu tidak bisa turun gitu ya. Berapa besar peluang terjadinya dampak negatif? Ya, jadi adalah contoh-contoh pertanyaan yang ketika itu mengawali analisis risiko kami. Pada intinya yang kami diskusikan adalah analisis risiko terhadap 3 komponen, yaitu terhadap nyamuk Aedes aegypti itu sendiri, kemudian virus Dengue sebagai patogen penyebab penyakit, dan Wolbachia sebagai faktor utama yang bertanggung jawab untuk mengurangi prevalensi demam berdarah. Ya, jadi ada 3 komponen tersebut. Risiko itu didefinisikan sebagai sebuah kejadian yang memiliki tingkat keparahan dan dihitung berdasarkan sebuah perkalian yang antara peluang terjadinya peristiwa atau likelihood dengan tingkatan consequence jika peristiwa tersebut terjadi. Jadi risiko itu merupakan sebuah perkalian dari likelihood atau peluang dikalikan consequence. Ya. Dan analisis risiko ini hanya menghitung hal-hal dari sisi negatif yang mungkin terjadi. Ya. Jadi kita tidak berbicara tentang manfaat. Nah, jadi kalau dilihat kerangka kajiannya, pertama-tama kita melakukan identifikasi bahaya apa yang muncul ya. Kemudian kita menghitung peluang bahaya itu muncul berapa, konsekuensi dari bahaya itu apa, kemudian perkaliannya menggunakan sebuah matriks yang disebut matriks risiko yang menghasilkan estimasi. Ya. Ini likelihood dan konsekuensi ini, kalau boleh saya beri contoh gitu ya. Jadi ketika itu kita untuk memudahkan dalam pemahaman ya. Jadi misalnya ada kejadian tabrakan ya. Bayangkan ada mobil dengan kecepatan 30 km dan mobil dengan kecepatan 100 km ya. Peluang terjadinya kecelakaan dengan kecepatan 100 km ketika jalan ramai itu berapa? Ya. Jadi bayangkan ada jalan ramai, kemudian kecepatan 100 km terjadi tabrakan. Peluang terjadinya tabrakan dengan kondisi seperti itu tinggi atau rendah? Bandingkan dengan jalanan yang kosong, kemudian ada peluang terjadinya kecelakaan dengan speed 100 km itu tinggi atau rendah. Nah, kalau kita lihat dalam kondisi jalan ramai, apakah mungkin mobil itu bergerak 100 km per jam? Kan tidak ya. Jadi sebetulnya peluang terjadinya kecelakaan dengan jalanan ramai pada
kecepatan 100 km itu peluangnya sangat rendah. Tetapi ketika jalannya kosong, misalnya di tol begitu ya, terjadinya kecelakaan, peluang terjadinya kecelakaan dengan kecepatan 100 km itu akan lebih tinggi dibandingkan di jalan rendah. Oke, jadi seperti itu pemikirannya. Kemudian konsekuensi adalah ketika kecelakaan itu terjadi, konsekuensinya bagaimana? Jadi ketika ada kecelakaan terjadi dan kondisinya adalah 100 km versus 30 km, konsekuensinya itu lebih tinggi yang mana? Yang 100 atau yang 30? Nah, ini sebenarnya menjadi dasar ya, dasar dalam diskusi-diskusi kita yang dilakukan. Sebetulnya pekerjaan ini sendiri memakan waktu 6-7 bulan ya. Ada berbagai macam workshop yang dilakukan, dan di dalam workshop itu diskusi-diskusi seperti tadi itulah yang kemudian kami lakukan tentang bahayanya, peluangnya, konsekuensinya. Jadi analisis risiko itu sebetulnya seperti itu Bapak Ibu, kita diskusi aja, tapi diskusinya itu adalah diskusi para ahli, expert judgment yang memang dipercaya mampu melakukan prediksi di masa depan. Nah, prosesnya itu yang disebut dengan elisitasi, ya. Jadi kita elicit dari expert judgment tersebut. Jadi ini adalah sebuah proses untuk mensintesis ya opini para ahli di bidangnya terhadap sebuah ketidakpastian. Ya, ini lagi-lagi ya, kita melihat masa depan dan di situ ada ketidakpastian. Jadi kita tidak tahu apakah akan buruk atau baik ya. Dan di tengah-tengah ketidakpastian inilah kita mengumpulkan para ahli dengan expert judgment mereka. Kemudian kita melakukan perhitungan-perhitungan untuk analisis risiko. Nah, expert judgment itu tentu saja berdasarkan data sains yang sudah ada. Ya. Jadi ketika memang sudah ada data sainsnya, kita menggunakan data sains sebagai dasar. Ya. Tapi kemudian ketika ada hal-hal yang memang belum diketahui, disitulah pentingnya expert judgment. Jadi pendugaan ilmiah ini juga pendugaan ilmiah yang bukan sembarangan begitu ya, karena didasari atas pengetahuan saat ini yang sudah ada. Jadi prosesnya adalah identifikasi dan pemetaan bahaya, kemudian menentukan peluang dan konsekuensi yang sudah saya gambarkan tadi, dan yang terakhir adalah menghitung risiko. Jadi kurang lebih itu. Nah, salah satu yang menjadi inti dari proses ini sebetulnya adalah membangun diagram pohon ini. Ya, jadi kita menggunakan Bayesian Belief Network untuk mengembangkan kerangka analisis risiko. Di sini adalah ada gambar di sini untuk memberikan contoh sebentar aja ya. Ini contohnya adalah ketika kita berkumpul kemudian melakukan diskusi tentang bahaya apa yang muncul. Misalnya di sini adalah terjadinya evolusi terhadap virus dengue. Kemudian dengue faktor kompetensinya berubah, feeding frekuensinya berubah, mosquito density-nya berubah. Ini kemudian menjadi diskusi para ahli. Berapa persen kira-kira akan terjadi perubahan pada feeding frequency? Pertanyaannya adalah apakah akan meningkat atau sama? Kemudian Victor competence apakah akan meningkat atau sama? Ya, kalau evolution apakah kira-kira akan ada pengaruh yang lebih besar sehingga evolusi akan dipercepat gitu ataukah akan sama? Nah, jadi inilah contoh-contoh pertanyaan yang memerlukan expert judgment. Kemudian perhitungan-perhitungan ini dimasukkan ke dalam sebuah Bayesian network. Dan kemudian dengan melakukan ada software yang digunakan, CPT table dan sebagainya, menghasilkan angka-angka peluang-peluang untuk bahaya berikutnya. Jadi ini ada bahaya yang kemudian dikumpulkan menjadi satu. Jadi misalnya ini dengue evolution, dengue factor competence, feeding frequency, ini semua berkontribusi terhadap transmisi dengue. Apakah transmisinya akan meningkat ataukah transmisinya akan tetap sama? Ya. Nah, ini saya tadi makanya bilang, aduh 20 menit itu bingungnya metodologinya ini. Tapi nggak apa-apa, this is just a quick overview ya of what we did begitu. Oke. Nah, kemudian step berikutnya yang harus kita tentukan itu adalah skala. Ya, jadi kita harus menentukan bersama juga
nanti hasil akhirnya itu adalah a scale of risk ya, atau a scale of peluang juga maupun skala dari konsekuensi itu. Jadi diskusi-diskusi yang tadinya bersifat kualitatif itu kemudian diterjemahkan pada kuantitatif ya, sehingga kemudian kita melihat contoh di sini peluang ketika kita membuat skala dari negligible, very low, low, moderate, high, very high. Berapa angka-angka yang mau kita taruh di sini? Jadi ini juga memerlukan diskusi-diskusi bahwa kita menentukan kita mau ada 6 skala atau mau 5 atau 4 atau 3 itu beda-beda. Dalam hal kami menentukan ada 6 dan ini adalah skala-skala yang ditentukan. Oke, nah setelah itu kami juga menentukan definisi apa yang disebut dengan negligible, apa yang disebut dengan very low, dan seterusnya sampai very high. Lagi-lagi Bapak Ibu, jadi proses ini tidak mudah ya, karena 24 orang duduk bareng-bareng dan masing-masing punya opini ya, jadi very rigorous. Dan bagian akhir kemudian kita membuat matriks risiko ini. Jadi kalau ini adalah likelihood, kemudian di sini ada consequence ya. Perkalian dari likelihood dan konsekuensi ini kemudian menghasilkan matriks. Ya, jadi ini adalah hasil akhir kami itu, nanti matriks ini akan terisi dengan bahaya-bahaya tersebut. Oke, just a quick one. Jadi setelah diskusi macam-macam, overall kita menentukan ada 56 bahaya yang kami identifikasi bersama-sama, yang perlu kita perhatikan apa yang akan terjadi dalam waktu 30 tahun yang akan datang. Nah, bahaya tersebut secara umum dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu dampak ekologis dari pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia, menurunnya kesuksesan pengendalian nyamuk Aedes aegypti sebagai faktor DBD, menurunnya standar kesehatan masyarakat secara umum, dan terganggunya kondisi ekonomi dan sosial budaya akibat pelepasan Aedes aegypti berwolbachia. Ya, jadi 56 hazard dibagi ke dalam 4. Nah, ini contohnya ya, jadi ke 56 itu kemudian kami membuat definisi sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya untuk yang ecological effect ini, ada genetic and biodiversity change ya, didefinisikan sebagai adanya perubahan genetik dan keanekaragaman, baik dari nyamuk, virus, dan wolbachia. Dan selanjutnya, jadi ini definisi ini juga kita diskusikan dengan sangat rigorous ya, berubah-ubah, kembali lagi, dan sebagainya. Jadi saya nggak akan menerangkan ini, mungkin ini yang ingin saya highlight yang di sini ya. Jadi ketika kami melakukan analisis risiko, ini salah satu yang perlu saya highlight sekarang adalah pengaruhnya pada ekonomi dan sosial budaya. Ketika itu kami mengidentifikasi bahwa ada social conflict, social fear ya, kekhawatiran masyarakat, ada class action, kemudian scapegoating. Ini adalah salah satu bahaya yang mungkin bisa muncul ya. Dan social conflict ini definisinya adalah adanya pertentangan antara masyarakat karena perbedaan pengetahuan maupun keyakinan. Kemudian social fear adalah kebingungan mental bersifat kolektif yang dikarenakan konsekuensi yang belum yang tidak diinginkan atau kekhawatiran begitu ya. Jadi apa yang terjadi saat ini sebetulnya ketika itu sudah kita bicarakan. Nah, yang tadi gambar banyak itu nih, just want to go quickly untuk menunjukkan untuk pengaruh ekonomi dan social cultural effect dibagi menjadi 2 antara economic change dan social behavioral change, dan ini akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti scapegoating, migrasi, media yang negatif, social conflict, class action, social fear. Untuk economic change itu dipengaruhi oleh healthcare, tourism, ini karena waktu itu konteksnya Jogja ya, loss of income, expense change. Ya, jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana bahaya yang nanti akan berdampak pada ekonomi dan juga sosial budaya. Nah, habis kami menentukan itu, kemudian kita harus menentukan peluang. Ya, jadi peluang terjadinya bahaya tersebut. Ya, dan inilah yang kemudian jadi diskusi yang ramai ya. Ketika itu kami akhirnya menentukan bahwa bahaya terjadinya social fear, class action, dan sebagainya, peluang terjadinya itu kami taruh cukup tinggi ya, 50%, adverse media 40% ya.
loss of income sedikit ya. Dan ini lagi-lagi ini merupakan konsensus itu tadi ya. Kemudian hasil itu dimasukkan ke dalam CPT table ya. Jadi hasil scapegoating migration ini adalah diskusi kami, tapi kemudian social behavioral change ini adalah yang di-generate oleh komputer. Ya, jadi di-generate social behavior change, economic change, itu kemudian akan berkontribusi terhadap economic and social cultural effect. Ya, jadi itu kurang lebih cara berpikirnya. Hal yang sama dilakukan untuk ekologi. Jadi untuk ekologi kami melihat ada kemungkinan perubahan pada genetic and biodiversity change, perubahan faktor change, dan perubahan pada lingkungan. Ya. Dan kemudian masing-masing ini memiliki faktor-faktor yang berbeda tersebut. Oke, kemudian kita menghitung lagi berapa peluang terjadinya bahaya-bahaya tersebut. Kemudian untuk efikasi pengelolaan nyamuk ya akan dipengaruhi oleh kesulitan ya. Jadi ketika misalnya gini, apakah pelepasan nyamuk berwolbachia itu akan menyebabkan meningkatnya kesulitan untuk mengontrol nyamuk demam berdarah? Ya. Kemudian apakah pelepasan nyamuk berwolbachia itu justru akan meningkatkan demam berdarah? Kemudian pelepasan nyamuk berwolbachia itu akan menyebabkan kesulitan di dalam pengendalian nyamuk di dalam rumah. Dan apakah ada pengaruh dari pelepasan nyamuk berwolbachia ini terhadap patogen lain? Ya, jadi ini adalah bahaya-bahaya yang kita definisikan. Kemudian lagi-lagi ini faktor yang kita hitung peluangnya dan konsekuensinya bagaimana. Dan kemudian ini akan menghasilkan terjadinya penurunan kualitas pengelolaan nyamuk. Ya. Hasil akhirnya adalah itu. Jadi ini lagi-lagi ini adalah hasil diskusi yang dilakukan. Kemudian kesehatan masyarakat juga kita bicarakan ya, dan ini yang salah satu yang sangat seru di sini ya. Jadi ini faktor-faktornya ya dan dipengaruhi oleh 6 poin ini untuk mempengaruhi apakah standar dari public health akan menurun karena adanya pelepasan nyamuk berwolbachia. Oke, kemudian ini hitungan lagi peluang-peluang dan sebagainya. Nah, jadi setelah kita sudah diskusi definisi, kemudian peluang dan sebagainya, kemudian kita membangun tabel ini. Ya, jadi Bapak Ibu, sebetulnya hasil akhirnya tuh ini, ya, kita membuat list bahaya-bahaya tersebut, kita menghitung peluangnya berapa, kita menghitung konsekuensinya berapa, kemudian peluang dikasih kalikan konsekuensi, kita mendapatkan risiko. Nah, risiko inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam matriks. Jadi ini satu demi satu, kita gelontorkan begini, kita diskusikan lagi apakah setuju atau tidak setuju. Jadi diskusinya bisa kembali lagi ke titik awal. Wah, itu terlalu rendah, harus dinaikkan. Diskusi lagi begitu. Atau terlalu tinggi, bisa diturunkan. Ya, jadi proses bolak-balik begitu ya. Ini adalah untuk dampak ekologi, ini untuk efikasi pengelolaan nyamuk. Ini untuk kesehatan masyarakat. Maaf saya nggak bisa mendiskusikan satu-satu ya. Kemudian ini dampak ekonomi dan sosial budaya ya. Oke, nah itu kemudian dimasukkan ke dalam Bayesian dan menghasilkan gambar yang rada ruwet ini. Tapi intinya ini Ibu Bapak. Oke, jadi kalau gambar ruwet itu tadi kita sederhanakan jadi sebuah tabel dengan melihat 4 komponen tadi. Pengaruh ekologis, pengaruh pada efikasi pengelolaan nyamuk, pengaruh kepada standar kesehatan masyarakat, dan pengaruh ekonomi socio-cultural effect. Bagaimana pengaruhnya? Nah, dari sini kami melihat bahwa untuk meskipun manajemen efikasi dan ekonomi socio-cultural ini kami sebut sebagai very low risk ya. Low risk yang ecological effect dan standard health itu negligible sebetulnya. Sehingga overall ketika dikalikan itu risiko pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia akan menyebabkan dampak negatif dalam kurun waktu 30 tahun yang akan datang dapat diabaikan. Ya, itu cara membacanya seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya matriks akhirnya ini yang harus kita lihat ya. Jadi kalau dari sini ya kita melihat matriksnya itu ada
negligible, very low, low risk, moderate risk, ini ada extreme risk. Jadi dari bahaya-bahaya yang ada, itu kita lihat yang extreme risk tidak ada, high risk tidak ada, tapi kami ketika itu sudah mengidentifikasi bahwa social conflict dan class action itu bisa terjadi. Itu adalah moderate risk di sini. Jadi ada resiko terjadinya social conflict dan akan ada class action misalnya. Jadi teman-teman Bali misalnya, mereka tetap tidak setuju padahal bupatinya tetap menjalankan misalnya, itu bisa muncul social class action dari masyarakat. Jadi resiko itu kami lihat cukup ada, cukup tinggi ya untuk class action dan social conflict. Untuk adverse media yang negatif, kami ketika itu memang menemukannya low risk. Dengue transmission juga low risk ya. Social fear ya. Tapi low risk itu sebetulnya ya termasuk risikonya rendah tapi berarti ada. Bedakan dengan negligible risk. Negligible risk itu bisa diabaikan ya. Very low risk kita melihat ada kemungkinan ada risiko terhadap ekonomi dan social cultural effect, scapegoat dan sebagainya ya. Jadi kalau yang negligible dan very low risk itu sebetulnya relatif aman ya. Tapi kemudian low risk dan moderate risk ini yang memang kita harus hati-hati. Jadi seharusnya pelepasan nyamuk berwolbachia di 5 kota atau plus Bali ya, jadi 6 itu seharusnya memang didahului oleh proses sosialisasi yang luar biasa seperti yang terjadi di Jogja. Ya, karena teman-teman di Jogja itu bagus sekali, mereka bagaimana melakukan sosialisasi dan participatory action programnya luar biasa. Oke, jadi kesimpulannya hasil kajian analisis risiko menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 30 tahun ke depan, peluang adanya bahaya yang meningkat akibat pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwolbachia dapat diabaikan. Nah, rekomendasi kami tetap perlu dilakukan MONEF ya, monitoring evaluasi dan supervisi yang melibatkan lembaga independen, dan program pelepasan perlu memastikan adanya rencana persiapan untuk hal-hal yang tidak terduga. Ya, hal ini sangat penting sehingga program pelepasan ini dapat mendeteksi dan tanggap terhadap risiko apapun yang muncul jika ada di kemudian hari. Dan jangan lupa tentang peraturan-peraturan biosafety dan prosedur-prosedur itu harus senantiasa menjadi rujukan. Demikian Ibu Profesor Saleha, terima kasih banyak, maaf kalau agak melebihi waktu.